Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap 30 September, Indonesia mengenang peristiwa kelam di masa lalu yang terjadi pada tahun 1965. Operasi Gerakan 30 September atau G30S yang diinisiasi Resimen Cakrabirawa dan Partai Komunis Indonesia atau PKI kala itu berakhir dengan pembunuhan terhadap 6 jenderal dan seorang letnan 1. Operasi G30S terjadi 1 Oktober dini hari. Kendati begitu, operasi ini tetap disebut Gerakan 30 September. Selain disebut dengan G30S, di kemudian hari operasi yang menewaskan para jenderal itu juga dinamai dengan Gestapo, Gestok, dan G30S PKI. Lalu apa bedanya istilah G30S, Gestapo, Gestok, dan G30S PKI ini? Yang pertama, G30S. Gerakan 30 September atau disingkat G30S merupakan nama operasi yang digunakan sebelum dilaksanakan. Itulah mengapa tetap disebut G30S meskipun operasi ini tertunda sehari dan dilaksanakan pada 1 Oktober dini hari. Operasi ini diinisiasi oleh Satuan Tentara Pengamanan Presiden Resimen Cakrabirawa. Satuan tersebut memperoleh informasi dari PKI bahwa ada upaya sekelompok jenderal yang disebut Dewan Jenderal yang akan menyingkirkan Presiden Soekarno. Bersama sejumlah petinggi PKI, Resimen Cakrabirawa kemudian berencana menangkap dan membawa jenderal-jenderal ini ke hadapan Soekarno. Pemimpin operasi G30S, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa Letkol Untung Samsuri, mengatakan operasi ini awalnya dinamai Operasi Takari. Namun karena nama tersebut terlalu berbau militer, akhirnya diganti menjadi Gerakan 30 September atau G30S. Yang kedua, Gestapo. Gestapo atau Gerakan September 30 merupakan istilah yang digunakan setelah Soeharto turun tangan, yang mana niatnya mengatasi peristiwa pembunuhan terhadap para jenderal tersebut. Istilah ini dicetuskan oleh Kepala Penerangan Staf Angkatan Bersenjata sekaligus pimpinan harian Angkatan Bersenjata saat itu, ialah Brigjen R.H. Sugandi. Nama Gestapo sendiri merupakan pelesetan dari nama polisi rahasia yang merupakan bentukan Nazi Jerman Geheime Staatspolizei yang disingkat Gestapo. Dikutip dari buku Dalih Pembunuhan Massal karya Johann Rosa, sekelompok jenderal-jenderal junior menaruh curiga terhadap PKI sebagai dalang pembunuhan. Salah satu jenderal junior Angkatan Darat Sujipto memutuskan mengajak para pimpinan sipil dan militer membentuk satuan kelompok pembasmi PKI dan simpatisannya. Dalam mewujudkan upaya tersebut, seperti dikutip dari buku Anak Desa, biografi Presiden Soeharto karya O.G. Roeder, diadakan rapat bersama pada tanggal 2 Oktober 1965. Rapat menghasilkan keputusan dengan dibentuknya Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September atau KAP Gestapo. Yang ketiga, nama Gestok. Gestok atau Gerakan 1 Oktober merupakan istilah untuk menyebut Gerakan 30 September yang digunakan oleh Soekarno. Istilah ini digunakan lantaran peristiwa tersebut terjadi pada 1 Oktober dini hari dan bukan 30 September. Namun ini diusulkan secara langsung saat sidang kabinet pertama setelah G30S oleh Soekarno pada 9 Oktober 1965. Istilah Gestok digunakan untuk mengganti istilah Gestapo yang identik dengan Nazi Jerman. Selain itu, Gestok digunakan untuk memupuskan kesan peran PKI dalam G30S. Yang keempat, nama G30S PKI. Istilah G30S PKI
merupakan istilah akhir yang resmi digunakan oleh rezim Orde Baru. Penyebutan ini bertujuan untuk mempertegas keterlibatan PKI dalam peristiwa gerakan 30 September itu. Beberapa pembantu Soeharto seperti Yoga Sugama dan Sudarmono yakin bahwa peristiwa itu didalangi oleh PKI. Istilah ini kemudian dimuat dalam buku 40 Hari Kegagalan G30S yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan 40 hari setelah peristiwa 30 September 1965. Itulah nama-nama yang disematkan pada tanggal 30 September 1965. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.